Oke, halo Sanapora, jumpa lagi di PDKT, Podcast Dispora Kalimantan Timur, dekatkan cerita, kuatkan inspirasi. Hari ini kita kembali berbicara terkait olahraga yang ada di lingkungan Dispora Kalimantan Timur. Kalau kemarin kita mengangkat terkait prestasinya, hari ini kita akan mengangkat terkait pembudayaan. Bersama kita hadir saat ini Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Bapak AA Bagus Surya Saputra Sugiarta. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Ngarang sidin panjang banget. Sebelum kita lanjut ke obrolan yang serius, kita singkat aja dulu nih Pak. Memang benar nih Bapak Bali Pak? Ada Balinya nih? Iya. Saya orang tua saya. Oke. Bapak itu Bali. Asli Bali. Pada saat penempatan beliau ini kan polisi nih. Polisi, oke, polisi. Pada saat penempatan di Samarinda, beliau ketemu sama ibu saya yang asli Kutai lah. Kutai ya. Oke. Itu berproses pada saat jenjang lamaran, beliau masuk Islam. Oke. Jadi Mualaf ya Pak ya. Tadinya masih Bali asli ya. Asli anak. Setelah penempatan polisinya di Samarinda dan ketemu sama ibu saya, alhamdulillah beliau masuk Islam dan sampai sekarang alhamdulillah ya itulah. Jadilah ya kan. Oke, ceritakan sedikit Pak. Kan kemarin kita tahu Bapak adalah salah satu unsur yang membidangi kebudayaan olahraga dari sejak awal. Boleh cerita sedikit Pak, kapan bergabung dengan Dispora ya Pak? Ya, bisa saya jelaskan bahwa saya awalnya itu di Dinas Lingkungan Hidup. Oh, DLH ya? DLH sebelumnya. Provinsi Kalimantan Timur. Dan saya promosi di Dispora itu tepatnya tanggal 30 Maret 2023. Oke, 30 Maret 2023. Jadi jalan sudah hampir 3 tahun di sana Korea Ya. 3 tahun. Susah nggak Pak di kebudayaan Pak? Menurut Bapak? Ya, Ada susahnya, ada senangnya. susahnya sih enggak ya, cuma ya happy aja. Happy aja ya. Gembira. Iya. Yang mana di dalam tugas dan fungsi saya, tupoksi saya adalah bagaimana membudayakan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Ya. Salah satunya adalah mengajak para baik dari masyarakat maupun dari anak-anak usia dini untuk bagaimana bisa menggemari olahraga. Karena olahraga adalah hal yang penting buat kehidupan kita, tubuh kita. Maka dari itu semaksimal mungkin kami berusaha untuk melakukan sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat Memasalkan olahraga ya. baik di tingkat anak usia dini maupun dari tingkat orang dewasa maupun yang sudah lansia. Oke. Oh, lansia juga ya? Lansia juga. Lansia juga ya? Senam jantung sehat, senam segar jasmani. Mungkin yang sering kita lihat setiap minggu ada di lapangan, terus di depan area kita di Sanapora. Kalau tahu hari Minggu itu bidang kebudayaan itu ada senam di depan. Itu senamnya saya sering perhatikan itu variasi ya. Tergantung ada momen tertentu, misalnya jantung sehat, sikap jasmani sehat. Bukan di Kadiuning aja. Di Kadiuning aja ya. Kami memasarkan, mensosialisasikan itu olahraga senam itu di Palaran. Oh, Palaran juga. Itu setiap hari Sabtu Minggu. Kalau di Kadiuning ini Jumat Sabtu Minggu. 3 hari ya. Berarti di Palaran ada 2 hari Sanapora, sementara di Kadri Oning sendiri ada 3 hari, cuma Sabtu dan Minggu. Silakan bagi teman-teman yang pengen berolahraga khususnya senam
kesegaran jasmani. Nanti bidang pembudayaan lah yang mengampu hal tersebut. Baik Pak, kita lanjut berikutnya. Ini mungkin saya tertarik di pembudayaan sendiri Pak. Kemitraan itu sendiri apa saja Pak yang bermitra dengan Bapak? Oke, bisa saya jelaskan bahwa mitra kami di Dispora, khususnya di bidang pembudayaan ada Kormi. Ada Kormi ya. Ada Kormi itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah NPCI, National Paralympic Community Indonesia. Ada dua komunitas yang bergabung di bidang pembudayaan olahraga. Perlu kami garis bawahi, berarti NPCI itu yang di bagian disabilitas Pak ya? Betul, NPCI adalah olahraga yang disabilitas. Terus kalau yang misalnya komunitas hobi-hobi gitu Pak, kayak panahan ini segala macam itu di situ. Jadi gini, kita di tahun-tahun kemarin kita melakukan kerjasama atau sharing sama mereka terkait dengan pemasaran olahraga. Pemasaran olahraga itu bukan hanya senam, tetapi pemasaran terkait dengan olahraga tradisional. Baik. Tahun-tahun kemarin saya bidang kami pembudayaan olahraga meng-hire teman-teman komunitas. Komunitas olahraga tradisional, misalnya panahan, enggrang, terus itu sumpit, pokoknya tradisional, sepeda tua. Sepeda tua masuk ya? Sepeda tua. Terus BMX termasuk. Itu tahun lalu itu kita melakukan sosialisasi ke sekolah. SD, SMP, SMA. Berarti bisa masuk ke ekstrakurikuler Bang Pak? Kami mencoba bagaimana para sekolah ini memasukkan ekstrakurikulernya olahraga tradisional. Tetapi sampai sekarang belum ketemu bagaimana mekanismenya. Mungkin nanti ke depan boleh lah ya sama dinas pendidikan kali ya Pak ya, kerjasamanya ya Pak ya. Tadi kita berbicara tentang kemitraan, artinya di situ ada program kan, program kerja ke depan. Kita tahu Pak saat ini kan efisiensi pembudayaan olahraga sendiri, jujur ya mungkin sedikit anggaran yang terganggu lah kalau misalnya harus mensosialisasikan yang seperti Bapak bilang tadi. Langkah-langkah apa nih Pak? Atau lebih dulu kita bicarakan program itu sendiri dulu Pak. Apa yang kemungkinan terganggu di masa efisiensi ini, bagaimana cara Bapak mensiasatinya? Memang semua bukan hanya bidang kami, tetapi seluruh OPD itu pasti adanya terganggu terkait dengan efisiensi. Adapun beberapa hal program kerja kami yang mana salah satunya adalah membudayakan masyarakat itu terefisiensi. Maka dari itu kami berinisiatif terkait dengan event-event atau kegiatan-kegiatan rutin kami, misalnya ada adanya permasalahan olahraga, terus itu ada event-event olahraga tradisional. Itu kami mencoba kemarin minggu lalu kami sharing dengan Kormi, melihat program-program apa yang bisa kita sharingkan, karena program tersebut adalah merupakan kinerja kami, yang mana walaupun efisiensi tetapi kinerja kita Dinas Pembudayaan Olahraga, bidang pembudayaan olahraga itu tetap berjalan. Bagaimana caranya? Kami panggil mitra kami, salah satunya Kormi, itu bagaimana program yang ada di bidang pembudayaan olahraga itu sama dengan program yang ada di Kormi itu sendiri. Salah satunya adalah di mana Kormi ada program pemasaran membudayakan olahraga masyarakat. Nah, kita nempel lah di sini. Hadir ya. Dan nanti kita bersama-sama Kormi melalui bidang pembudayaan olahraga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya senam itu mereka hadir juga untuk bersama-sama untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke. Itu Mas. Jadi
memang dicarikan yang tadinya mungkin berjalan secara sendiri-sendiri menjalankan program, sekarang lebih kepada kolaborasi Pak ya. Lebih terfokus lah ya. Iya. Ini Pak, mungkin Sanapora yang di sana ingin mengetahui tadi kan program-program kerja ini sudah dapat nih. Tapi kita lihat juga apakah sudah maksimal dari segi fasilitas. Kita lihat di lingkungan Dispora sendiri di area lintas trek itu ada kelihatan, kalau tidak saya ingat itu ada arena memang dulu dibangun untuk arena sumpit ya Pak ya. Terus BMX dan skateboard di situ ada ya Pak ya. Nah ini masyarakat umum bisa menggunakan itu nggak Pak? Masyarakat umum? Ya bisa Pak ya. Dalam arti fasilitas yang dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintah provinsi itu bisa dipergunakan buat siapa saja. Baik. Bukan hanya komunitas, tetapi komunitas yang resmi atau komunitas yang hanya perorangan atau apa bisa silakan menggunakan fasilitas yang sudah ada di lingkungan Kadri ini. Oke, berarti perusahaan Akpora ketahui di area Kadri Oning itu ada yang namanya alat fasilitas buat sepeda BMX dan skateboard itu mungkin barengan ya Pak ya. Betul. Agak kuat. Terus juga saya dulu pernah di areal sini sering lihat itu setiap minggu, entah tahun nggak tahu kalau sekarang ya. Setiap minggu tuh masih sering kita lihat ada yang main enggrang, ada yang begasing dulu itu. Masih digalakan nggak Pak? Masih Pak ya? Masih digalakan. Makanya kemarin saya bersama sekretaris Kormi pada saat kami rapat bahwa kami menyampaikan bahwa bidang kebudayaan ada tempat khusus. Ada tempat khusus. Ada tempat khusus untuk berolahraga masyarakat. Misalnya ada teman-teman yang mau olahraga enggrang atau menyumpit itu ada. Dan kami dan Kormi pun kaget bahwa ada ya lapangannya. Ada. Nah maka setelah kami rapat, beliau langsung ngecek lapangan. Asik gitu. Asik. Saya bilang ya tolong Kormi melakukan sosialisasi, monggo silakan, ini tempat sudah kami siapkan. Betul. Di situ ada lapangan untuk olahraga masyarakat, di sampingnya ada skateboard dan BMX, ada semua. Iya. Karena dulu seingat saya di awal-awal gubernur menjabat pun pernah mencoba ya Pak ya. Pada saat penyumpit dulu. Food cutting. Iya. Dengan Bu Sekda juga sepaket mereka meninjau dan mencoba kegiatan olahraga tradisional. Mungkin kedepannya lebih digalakan lagi dan lebih disosialisasikan lagi sehingga Sanapora yang berada di sekitaran Kadri Oning yang berolahraga maupun yang memang terniat untuk berolahraga bisa mencoba. Berarti alat dan fasilitasnya sudah disediakan. Sudah ada. Baik ya Pak ya. Tinggal lapor ke Dispora, kalau mau main ya silakan. Baik ya. Nah, keren nih Sanapora nih. Siapa tahu kan baru pernah lihat sumpit tuh ya. Agak sedikit masuk ke pertanyaan yang agak mendalam lah ya kan. Kita tahu kemarin prestasi olahraga kita standar lah masih, dan gubernur juga sekarang sudah mencanangkan untuk PON segala macam kita harus berprestasi di 3 besar. Nah untuk pembudayaan olahraga sendiri bisa kita sebut adalah sebagai pondasinya dari olahraga untuk menuju ke prestasi. Di pembudayaan sendiri Pak, untuk tahun ini dan tahun ke depan apakah ada sejenis hajatan atau kegiatan besar Pak dalam waktu dekat ini, entah itu kalau di prestasi kan ada porprov nih, di pembudayaan tuh ada apa Pak untuk tahun ini ataupun tahun depan? Ya, kalau program yang mengikat kan sudah ada sudah. Ada Pak ya? Oke. Misalnya pekan olahraga tradisional nasional itu sudah ada. Itu dicanangkan oleh Kemenpora. Kedua Pornas olahraga masyarakat itu dicanangkan oleh Kormi. Kedua dalam waktu dekat ini dari NPC Paralimpik itu Parprov Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2006 ini. Nah itu yang menjadi tantangan kami bahwa bagaimana
semua event-event itu khususnya yang dibawa naungan bidang kebudayaan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Dengan kondisi yang begini, saya rasa dari Peprov itu yang notabene adalah usernya adalah NPC, Kaltim. Kemarin kita baru Pusprov terkait program-program terkait dengan persiapan baik Peprov maupun Peparnas 2028. Nah, kita menyarankan bahwa pergunakanlah dana-dana yang telah kita beri, dana hibah, untuk bisa digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Di dalam arti dana yang diterima oleh NPC itu bisa mencari atau persiapan event-event yang sudah teragendakan. Nah, dari itu kami meminta bahwa carilah cabur-cabur yang berpotensi untuk meraih medali. Kalau misalnya toh tidak ini ya nggak usah jangan dilibatkan ya kan. Lebih bagus kita mainkan di cabur-cabur yang berpotensi medali. Itu yang terus disupport terus apa yang menjadi andalan tim. Oke. Tertarik nih andalan Kaltim sendiri Pak untuk olahraga masyarakat ini Pak. Apa nih yang unggul? Kalau di prestasi kan kita punya gulat tuh, ya kan? Kalau Kalimantan, khususnya di Kalimantan masih berpotensi itu panahan. Panahan ya. Sumpit itu masih. Oh iya kita tuan rumah sumpit ya. Ya sumpit itu lebih unggulan lah. Lebih unggul ya. Kalau Enggrang Pak? Enggrang standar lah ya. Standar lah. Tidak terlempar lah dari 5 ya. Ada kali ya. Itu banyak jago-jago Enggrang tuh saya kemarin ada bapak yang memang iya Enggrang itu. Terus kalau kayak Bekasi, Belogo gitu ya. Nah itu cabur-cabur itu Pak memang sudah terstandarkah? Apakah kayak tim PON juga yang ibaratnya tuan rumah siapa yang bisa menentukan caburnya Pak? Seperti itu. Apakah ada standarnya nih misalnya kalau setiap perhelatan cuma 10 cabur gitu? Oh enggak ya, memang sudah terstandar. Biasanya apa yang jadi pertandingan misalnya ada 7 atau berapa cabur itu yang menjadi yang dipermainkan di event tersebut ya. Nah gimana tuh Pak cara masyarakat umum misalnya nih dia punya bakat nih atau dari pemerintah sendiri khususnya dari bidang kebudayaan tuh mengetahui bahwa seseorang ini bisa berprestasi dan bisa diikutkan ya dalam perlombaan itu Pak, bagaimana caranya Pak? Ya paling tidak itu tahun kemarin juga itu pentingnya kita melakukan sosialisasi ke sekolah. Oh iya betul. Kita mencari bakat-bakat adik-adik SD, SMP, SMA itu kira-kira bakatnya apa nih? Iya. Nah kita gandenglah para komunitas untuk bermain dan melakukan sosialisasi terkait dengan event itu. Dan guru olahraga juga tidak kita tinggal. Kita gandeng terus. Ini masalah adik-adik ini bakatnya apa? Kita pantau terus untuk bisa masuk ke misalnya ke klub atau apa. Kan kalau perorangan agak jarang. Jadi dia harus diarahkan ke klub mana yang dia mau ya kita arahkan. Karena banyak komunitas olahraga tradisional yang ada di Kalimantan Timur. Kalau memang toh berbakat atau mau bergabung, monggo silakan. Pasti kita arahkan kemana yang komunitas-komunitas yang bagus yang ada. Oke Pak, tadi kan tertarik nih masalah yang bahwasanya personal tersebut kan bisa masuk ikutan kegiatan dari perlombaan yang diadakan kebudayaan olahraga. Cara memilihnya dari pembibitan di sekolah-sekolah. Betul. Ya. Nah, kan dari pembibitan sekolah kan harus dimasukkan ke klub dulu. Nah, saya pengen tahu nih atau Sangat Pura pengen tahu juga
banyak nggak Pak klub-klub yang ada di Samarinda nih khususnya atau di seluruh Kaltim Pak klub-klub itu? Oh banyak Mas. Banyak Pak ya? Banyak. 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 Mungkin ada puluhan lah. Ada puluhan. Banyak. Jadi kayak Enggrang gitu, dia ada komunitas ya? Ada komunitas kan klub Pak. Karena kan komunitas belum tentu klub nih. Komunitas ini kan Klub orang-orang ada yang suka. ada ya? klub, ada komunitas ada. Itu. Nah masyarakat masyarakat umum sendiri Pak, kalau misalnya mau bergabung seperti itu, apakah memang dari komunitasnya yang ngajak? Gini, saking banyaknya komunitas, paling tidak adik-adik atau masyarakat yang pengen berpartisipasi atau masuk klub, monggo daftar langsung. Oh daftar. Karena kebanyakan tidak mungkin komunitas atau klub itu mencari satu-satu. Oke. Ya misalnya saya ada punya bakat, monggo silakan datang ke klub. Jadi saling sinergi aja ya. Betul, Tapi betul. kalau misalnya nih dari segi sosialisasi kita jarang melihat satu turnamen. Betul. Itu bagaimana cara kita bisa melihat kalau misal nih kayak sepak bola ya kan, kalau sepak bola itu cara kita mencari bibit-bibit itu tuh biasanya bikin tarkam yang seperti itu. Nah kita kan jarang lihat nih Pak, apakah saya yang kurang jauh mainnya kan, sehingga saya jarang lihat nih tiba-tiba ada turnamen Enggrang head to head misalnya gitu. Kita sering itu tahun-tahun lalu sering kita laksanakan. Sering. Tahun ini Nggak ada. nggak Nggak ada sama sekali. nggak ada sama sekali. Pengaruh apa deh? Kok bisa nggak ada Pak? Itu pengaruh efisiensi. Mau tidak mau ya kita berpikir berpikir bagaimana event ini bisa berjalan. Event bisa berjalan. Ya, bisa berjalan. Kita coba komunitas ini lebih aktif lagi untuk datang ke sekolah. Nah kemarin kami aktif ke sekolah. Oke. Berarti tahun ini terkendala itu. Tapi ya tidak mengecilkan ya, tidak harus ya. Tetap optimis kami melalui Kormi bagaimana bisa mereka melakukan sosialisasi. Oke. Pernah kepikir nggak Pak misalnya mencari sumber dana lain yang memang diperbolehkan, misalnya kalau di prestasi itu kemarin sama Pak Rasman itu diupayakan untuk menyerap CSR yang ada. Kebudayaan apakah melakukan hal yang sama? Dengan kondisi yang efisiensi ini, bidang kami mendorongkan karena merupakan kewajiban kita untuk melakukan peningkatan minat masyarakat. Ya. Kita mencoba untuk melakukan mencari sponsorship maupun yang mau bekerja sama kami Spora khususnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan event. Misalnya olahraga tradisional itu kita mencari donatur atau sponsorship untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena tidak mau kita harus mencari inspirasi, mencari inovasi di mana masyarakat ini bisa olahraga ini bisa berkembang lagi. Membudaya. Karena memang visinya seperti itu. Nah, kita kan tahu nih kalau yang namanya isu-isu terakhir ini, kalau kita berurusan dengan pemerintah, betapa ribetnya seperti itu. Apa yang bisa di Spora khususnya kebudayaan olahraga janjikan lah dalam tanda kutip untuk menggait sponsorship itu agar bisa bergabung dengan kita. Nah, saya tanya balik. Ya. Yang ribet itu apanya? Nah, sama. Jadi kita lihat apanya? Kita lihat kan beberapa ini kan kalau misalnya bergabung dengan pemerintah, misalnya harus tekan kontrak dulu, harus nanti laporannya harus ngetem dulu, apakah tidak ada jalan dari pemerintah itu untuk memudahkan pihak-pihak luar sana untuk ikut mendanai ini tapi dengan cara sesimpel mungkin Pak? Saya rasa tidak seribet itulah. Tidak seribet itu ya? Se ekstrim yang dibayangkan. Makanya bayangkan. Santai aja.
Iya, bagaimana kita memasukkan, kita mengamen bahasa. Bos, ini ya. ada program kegiatan, kegiatannya ini, ya. setuju atau bagaimana cara mainnya? Silakan. Tetapi paling tidak kegiatan ini bisa terlaksana dan masyarakat bisa hadir dan olahraga, membudayakan olahraga tetap berjalan. Oke, berarti tidak seribet itu ya Pak? Tidak ya? Tidak. Artinya baik itu jasa atau perusahaan silakan aja yang Siapa mau. tahu ada apa? Oh pasti. Para sanapora ini ada modal atau berkecimpung atau menyukai ini olahraga bergabung. Ayo. Hubungin kami. Oh, Ya, siap. Sudah menjual sekali menjadi Iya, kita jualan nih. Iya. Monggo silakan lah. Kami punya alat, kami punya atlet. Ayo. Nanti dibantu dari segala manajemen dan proses dari penyelenggaraan itu sendiri. Kita aturan mainnya tetap. Oke. Kita aturan mainnya bagaimana, tetapi ya itu tujuan kami ke depannya. Oke. Mulia sekali nih pembudayaan olahraga. Membudayakan, memasalkan. Tapi ngomong-ngomong, tadi kan kita sudah ngomong terlalu jauh di Sanapora masalah budaya gini. Kita pengen tanya nih yang sedikit pribadi nih. Membudayakan olahraga, kira-kira seorang Bagus Sugiarta ini sukanya olahraga apa sih? Saya fleksibel aja. Fleksibel aja. Luar biasa. Fleksibel. Ikut aja. Ikut yang sekarang tenis, ikut tenis. Pedal. Tidak ada suatu olahraga khusus dah. Oh, tidak ada ya, Pak ya. Karena background saya bukan olahragawan. Oh, backgroundnya. Tapi bisa mengkaryakan masyarakat supaya suka olahraga. Betul. Luar biasa. Dengan program-program kami yang ada di bidang budayaan, insya Allah bisa berjalan. Oke, luar biasa. Ini kita makin lebih optimis lagi nih, mau efisiensinya tetap mau bagaimanapun. Olahraga jalan terus. Jalan terus. Karena di olahraga adalah kebutuhan dasar. Iya. Gitu. Kalau hati sedih, nggak usah mikirin olahraga. Olahraga jalan kaki, atau senam-senam biasa ya. Nikmatin aja ya. Itu dia. Tadi yang Sanapora senam, Jumat Sabtu Minggu di Stadion Madia, Sabtu Minggu itu adanya di Palaran. Silakan, gratis ya Pak ya? Gratis. Kalau ada yang bayar kasih tahu. Nah, ini jaminan dari Pak Bagus. Yang penting kita bergembira lah. Jangan ya. dibikin pusing dunia ini. Santai aja. Ya memang pemasaran olahraga tadi memang harus santai ya. Santai. Ya. Nah, kedepannya nih Pak, setelah tadi Bapak paparkan beberapa program, kita akan mendekati beberapa perhelatan terkait ini. Nah, untuk kedepannya bagaimana sih Bapak kekhususan yang tadi memasalkan masyarakat ini supaya suka olahraga Pak? Suka olahraga, tadi kan kita sudah tawarkan nih bahwasanya olahraga itu tidak keluar biaya. Betul. Silakan. Gratis. Nah, apakah ada inovasi-inovasi yang lain Pak? Misalnya nih, nanti bikin contoh misalnya di Wisbel bikin selebaran apa untuk kebudayaan atau komunitasnya digalakkan lagi di kebudayaan itu punya informasi kalau mau enggrang ke sini, kalau mau gasing ke sini. Ada nggak Pak informasi seperti itu? Nanti kita bantu informasi ke masyarakat Pak. Kalau informasi itu kita kan sudah seringnya melakukan sosialisasi. Sosialisasi sudah nih. Oke. Dan event pun sudah. Ya. Paling tidak kami khususnya di kebudayaan mencoba lagi untuk walaupun anggaran tidak ada, coba kita main sendiri di lapangan yang sudah ada. Kita coba main-main aja lah. Dari kita dulu. Alat kita sudah lengkap. Nah, kita main sendiri lah. Nanti bisa jadi masyarakat ikut. Terus tidak lupa juga kita gandeng Kormi. Nah, Kormi yang selama ini di bawah naungan pembudayaan, kita coba, ayo sama-sama kita melakukan apa targetnya bidang kebudayaan, apa targetnya Kormi. Nah, kita melakukan sosialisasi pemasaran, bagaimana
Mau senam, oke, kita senam sama-sama. Kami sudah ada tempat setiap hari 3 hari sekali di Kaduni, Palaran 2. Silakan. Iya. Lebih kami ini kan buat apa? Kami tempatnya sudah ada. Oke. Tinggal Korni dan masyarakat yang masuk di situ. Oke. Kita bergembira lah. Artinya kan gini Pak, nanti juga selain tadi kita sudah punya lokasi dan olahraga apa yang kita harus jalani nantinya, dan kita harus tanamkan ke mereka bahwasanya tidak sulit kok ini olahraganya gitu santai. Dan sekarang kan kita tahu Pak, Gen Z kan kita banyak Gen Z nih, mereka tuh senangnya area promosi itu selain bermain olahraga tradisional itu juga sosialisasinya lebih cenderung ke media sosial Pak. Betul. Punya tips strategi sendiri nggak nanti pembudayaan untuk mengikuti tren ini Pak? Ya, kalau tren terkait dengan Gen Z, ya. Kami kayak keterbatasan. Oke. Tetapi saya lihat di IG-nya Korni itu, nah itu maksud saya Pak ya. Jadi mereka menggalakkan olahraga yang terkait dengan di bawah nama Korni. Nah itu dia sering. Oke. Sering. Nah kita coba ya hanya lari, hanya main-main, nanti dari komunitas cari kita. Ya, lebih diangkat lebih diangkat lagi. Misalnya kita mungkin buat terus sumbang saran kali ya dari ini. Betul. Misalnya kalau main enggrang itu alatnya apa, kita punya enggrang itu lebih disorot. Nanti misalnya gasing atau senam. Senam itu juga, misalnya kan sekarang kita tahu Pak, di sanggar-sanggar senam itu kan berbayar tuh. Bagaimana kalau misalnya nanti pembudayaan dan Korni nanti bisa mendatangkan instruktur yang dalam hal ini memang suka olahraga dan berbagi saja, dan itu ternyata gratis, minat masyarakat pasti lebih selama ini lagi yang dilaksanakan di bidang pembudayaan olahraga gratis. Ya, kami siapkan instrukturnya ya. Nah, instrukturnya bertahap, ada senam ini, senam jumba, berganti ya. Nah, keren. Itu gratis. Istilahnya masyarakat tinggal main aja, tinggal senam aja, tinggal olahraga aja, gratis. Datang berpakaian senam, berkeringat, kelas. Sudah kami siapkan. Sudah kami. Murah meriah Pak ya. Lebih mahal lagi padahal ya. Kalau senam kan kita bisa pakai sepatu apa aja. Sembarang udah. Kalau lari, nggak pakai sepatu udah apa ya Pak? Kosmetan apa? Banyak juga saya lihat jalan orang jogging udah pakai sandal, udah pakai sepatu, bersandal aja. Ceker aja. Yang penting niatnya. Iya, nanti diniat-niatkan malam besok olahraga. Ternyata besok cara pergi olahraga. Hujan. Optimis sekali Bapak ini. Luar biasa Bapak ini. Iya. Sangat murah. Jadi pembudayaan sendiri terbuka ya Pak ya untuk masyarakat. Apapun nanti masyarakat mau menanyakan Sanakpora, jika ingin mengetahui informasi terkait program kerja, apa saja yang dibidangi atau kemitraan, boleh langsung saja ke Tower Kadir Oning. Silahkan ikut alurnya untuk meminta informasi, nanti insya Allah bisa kita temukan dengan Pak Kabid dari Pembudayaan Olahraga. Dia terbuka aja Pak? Terbuka saja. Bahkan kami saking baiknya, itu misalnya sekolah-sekolah yang pengen pinjam alat olahraga tradisional, kami pinjamin. Nah, hanya bersurat. Yang datang itu yang mungkin guru atau apa, monggo silakan kita buat tanda terima pinjam barang, dipakai untuk apa, untuk 17 Agustus untuk apa, monggo silakan. Nanti kembalikan sesuai jadwal yang sepakatan kita. Itu monggo silakan, kami ada alat-alatnya. Ada alatnya ya, boleh silakan bersurat. Nah, ini ada lagi nih Pak, kalau misalnya nih kita kan memasarkan olahraga ini dari usia dini nih. Betul. Ada usia dini, mungkin nanti kedepannya nih sekedar saran aja sih. Kira-kira kalau misalnya kita tahu kan anak-anak PAUD, anak TK gitu kan senang tuh kalau mau olahraga gitu. Kalau Dispora sendiri dari pembudayaan mengakomodir hal tersebut, kira-kira pihak TK bersurat nih, pengen ngelihat enggrang, pengen ngelihat apa, atau tour room sampai ke lantai pembudayaan olahraga di Tower, boleh nggak Pak? Satu kelas satu minggu. Atau nggak usah begini, bersurat ke kami, ke Dispora, tembusannya ke bidang pembudayaan, mau minta jadwal untuk melakukan
adik-adik kunjungan, monggo silakan. Audensi, kunjungan. Ya. Kami tahun lalu sudah melakukan sosialisasi ke sekolah. Tapi siapa tahu belum merasa, monggo bersurat. Kami datang. Yang kesini atau bapak yang datang. Kita main di sana. Kita main di sana ya. Wah, luar biasa. Artinya segala lini telah dibuka oleh Bidang Pembudayaan, efisiensi tidak menghalangi. Nggak ngaruh, asal di Samarinda. Asal di Samarinda. Nanti yang bersurat orang Kubar. Jauhan. Bisa ditanggung kalau transport. Kalau ke sana itu lagi. Jauh Samarinda aja lah. Kejauhan Kubar kawan. Samarinda boleh bersurat ke kami atau mau minjam alat untuk pertandingan apa di sekolahannya, monggo silakan bersurat. Kalau memang mau kami bawa alatnya, monggo silakan pasti bersurat. Oke. Nanti kita mungkin akan bantu daftar lihat daftar apa saja nanti olahraga yang pengen. Saya pikir dinas pendidikan tahu kali ya, atau sekolah-sekolah pada tahu sudah ya, termasuk sosialisasi tadi. Apa saja yang dihimpun oleh diampu oleh pembudayaan ini, olahraga ini ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali pembicaraan hari ini nih. Beliau ini asik sebenarnya. Nanti kita bikin part 2 ya kawan ya. Bikin part 2 kita ngomong yang lain deh. Kayaknya masih banyak nih. Misalnya saya ini Pak ada pertanyaan tadi nih, pertanyaan titipan. Kalau kemarin di ini Pak di prestasi itu Sepopda itu mohon maaf sudah dihentikan. Nah, ini ada bukan isu sih, saya tadi baru tanyain. Apakah masih ada Pak kayak duta olahraga ini segala macam penilaian itu ditanyakan. Itu bagaimana nasibnya itu? Nasibnya itu ya terefisiensi. Itu makanya kami mempunyai inisiasi untuk mencari donatur. Dalam arti sponsorship. Terkait dengan kegiatan-kegiatan bukan duta olahraga aja, kegiatan lain yang ada sponsorship itu masih kami jajaki. Kalau memang ada teman-teman mau jadi sponsorship, monggo silakan. Kita diskusi apa menjadi program kerja kita di bidang pembudayaan, monggo silakan. Gitu. Tapi kami optimis kegiatan-kegiatan yang terefisiensi itu bisa tetap berjalan. Kami optimis lah. Kami mesti mencari nih sponsorship, mesti mencari kemana, ya itulah. Sekali lagi sponsorship berarti tinggal diskusi saja dengan beliau, ada program, ada kegiatan, mari sama-sama disinergikan ya Pak ya. Luar biasa sekali. Itulah insight kita hari ini. Mungkin kita bisa lanjutkan kembali nanti untuk episode berikutnya dengan Pak Kabid Pembudayaan Olahraga. Terima kasih Pak sudah bersama dengan kami Pak. Sukses buat Bapak, sehat-sehat selalu. Ya, Sanapura, terima kasih untuk episode kali ini bersama PDKT Podcast Dispora Kalimantan Timur. Dekatkan cerita, kuatkan inspirasi.